Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, kita hari ini akan coba melihat tentang sebuah spanduk yang berkaitan dengan penyataan sikap dari orang-orang di daerah Dusun Sela, Kabupaten Kuburaya, yaitu Kalimantan Barat, berkaitan dengan penyataan sikap mereka menolak keberadaan gereja atau pendirian gereja di sana. Dan ada beberapa puluh orang yang memberikan tanda tangan di spanduk itu, dan kemudian mereka pasang di gerbang dari perumahan itu. Mereka memberikan pernyataan sikap menolak keberadaan pembangunan gereja. Dan ketika saya lihat bahwa mereka menolak pembangunan gereja dari HKBP Sikhem di daerah Kuburaya itu. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika di dalam video ada seorang kepala desa atau kepala dusun itu memerintahkan dan turun tangan secara langsung untuk menurunkan akan spanduk itu. Memang alasan mereka adalah berkaitan dengan SKB 2 Menteri yang menjadi pegangan untuk terkadang untuk menutup atau menggagalkan pembangunan atau keberadaan sebuah tempat ibadah. Jadi patokannya SKB 2 Menteri. Tetapi kemudian kepala dusun ini berkata bahwa semua agama sama dan mereka boleh melakukan akan ibadah menurut agama mereka masing-masing. Dan inilah video dari sikap kepala dusun dan tindakannya menurunkan akan spanduk itu. Boleh saya ngomong? Saya hadir di RT 1 RW 1 di Desa Durian. Saya selaku kepala desa Durian. Akan ada baleho yang kurang kita kurang mantap dengan pikiran saya, akan diturunkan. Maka itu yang ada satu persatunya, ada yang isu-isu kurang bagus, saya akan ditunjuk oleh saya, karena ini baleho ini sudah diturunkan, tidak ada lagi. Saya selaku kepala desa Durian menurunkan ini tanpa saksi dan kepolisian apa, jelas saya menurunkan supaya aman di dalam desa Durian ini. Maka dari awalnya saya sudah bilang masalah agama apapun sama. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh kepala dusun ini adalah sesuatu yang perlu kita apresiasikan di tengah-tengah beberapa keberadaan gereja-gereja atau beberapa keberadaan para pemimpin-pemimpin daerah yang terkadang mendukung akan menutup atau melarang umat beragama untuk beribadah, tetapi kepala dusun ini dia dan kemudian menolak penutupan akan gedung atau rencana pembangunan gereja di sana. Dan apa yang dilakukan oleh kepala dusun ini sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal yang ke-29
yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Sesungguhnya kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45, maka negara menjamin bahwa warga negara untuk memeluk sebuah agama yang pastinya diakui oleh negara dan kemudian untuk beribadah di dalam agama itu menurut agama masing-masing. Jadi ini sesungguhnya yang menjadi kekuatan hukum yang pasti untuk kita. Karena itu ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh kepala dusun ini, maka kita mengapresiasi, kita memberikan terima kasih, ucapan terima kasih atas keberanian, atas toleransi, atas kebinekaan yang dimiliki oleh kepala dusun ini. Dan ketika kita melihat akan apa yang terjadi pada orang-orang Kristen, maka saya akan akhiri dengan sebuah video penyataan dari seorang yang ditayangkan di Cokro TV berkaitan dengan orang Kristen sesungguhnya adalah kelompok yang banyak mengalami penderitaan. Kita akan saksikan. Ternyata menurut beberapa data, umat Kristen adalah umat yang paling mengalami penderitaan atau banyak dilecehkan di dunia ini. Bukan zaman dulu saja, namun zaman sekarang juga terjadi. Kita selalu bersikap bias bahwa Kristen dan Yahudi itu adanya di Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan negara-negara dikdaya lain. Kita lupa bahwa mereka juga hidup di negara-negara Muslim. Berdasarkan Pew Research Center 2015, permusuhan terhadap orang yang beriman memang mengalami peningkatan. Pada 2014, 23% dan pada 2017 menjadi 27%. Rusia, Mesir, Nigeria adalah contoh negara-negara yang paling besar dalam menerapkan kebijakan restriksi atas mereka yang beriman secara umum. Di Nigeria, militan Islam Boko Haram dengan sengaja membunuh ratusan orang Kristen. Orang-orang Koptik Kristen mengalami serangan yang luar biasa di Mesir. Pada tahun 2013, umat Kristen di 102 negara dari 198 mengalami tindakan pelecehan. Rekor ini di atas umat Islam di 99 negara dari 190 negara mengalami pelecehan. Data-data seperti ini yang sering luput dari umat Islam kita di Indonesia yang menyebabkan mereka tidak tahu jika umat Kristen ternyata lebih menderita dari mereka. Data ini diambil sebelum 2013. Karena itu teman-teman ketika kita melihat akan hal ini, maka kita terus berdoa, biarlah di negara kita makin banyak orang-orang yang toleransi, makin banyak orang-orang yang memegang tentang keberagaman itu, dan para pejabat yang memegang akan keberagaman keberadaan agama-agama dan tidak melarang setiap agama apapun untuk beribadah yang diakui oleh negara ini karena itu dilindungi oleh undang-undang. Biarlah kita sebagai orang-orang terus menjaga keberagaman itu, menjaga toleransi karena kita semua adalah warga negara Indonesia. Demikianlah ngopi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.